langsung menanggapi Bung Pitra. Sebelumnya Pak Taufik ini adalah penggugat ijazah Pak Jokowi di PN Surakarta. Tapi kemudian hakim menyatakan bahwa gugatannya gugur. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima sesuai dengan permohonan Pak Jokowi, kabarnya begitu ya? Jadi Pak Jokowi itu memohon supaya sesuai dengan pernyataan keberatan Pak Jokowi bahwa gugatan saya tidak dapat diterima. Kalau saya lebih tepat mengatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berani menerima gugatan. Oke. Ya. Itu diputuskan di putusan selah. Di putusan selah. Artinya begini, Bang Aiman, putusan selah itu di dalam satu proses baru memeriksa formal gugatan, surat kuasa, kemudian dia alamatnya di mana, baru di situ. Jadi belum kepada substansi atau materi. Nah sekarang boleh saya tanggapi. Oke, saya hajar dia kamu dengan 3 hal. Jangan hajar. Saya hajar. Yang hajar pertama, dengan argumentasi. Oh, Saya iya, terima hajar tantangan argumentasi. Anda untuk menghajar saya. Pengacara Mawar tidak pernah gentar. Tapi taruh dulu dong. Taruh dulu. Oke. Ya. Itu kan udah KO kan? Takut juga saya potong untuk bicara debat. Ya sudah, saya taruh nih. Kita sportif. Ya, jadi yang pertama, benar atau salah itu kalau kita bicara proses yudikasi itulah dijalankan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menjalankannya lewat alat-alat mereka, apakah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tun dan sebagainya. Dan hingga hari ini belum ada justifikasi yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli atau ijazahnya Pak Jokowi palsu. Itu yang pertama. Jadi saya berikan kepada kamu. Kemudian yang kedua, kalau tadi mengatakan bahwa polisi mengatakan fotokopi, polisi menerima bukti bahwa di dalam penyelidikan itu belum ada alat bukti, karena sesuai 184 alat bukti itu adalah bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa, itu sama sekali belum ada. KUHAP ya? Iya, KUHAP. Jadi itu belum ada. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus berpedoman kepada pasal tentang legalitas. Semua undang-undang yang memuat sanksi pidana itu ada asal legalitas. Pasal 1 ayat 1, kemudian di Undang-Undang Korupsi, di Undang-Undang Pidana terbaru, Undang-Undang 1 2023 yang berlaku 3 Januari 2026 itu mengatakan pasal 2 ayat 1. Nullum delictum nulla puna sine previa lege penali. Tidak ada pidana tanpa ada kesalahan lebih dulu. Pertanyaan saya, memang pernah dibuktikan dia bersalah? Memang pernah dibuktikan Rismon bersalah dan memang pernah dibuktikan Jokowi benar. Jadi tempat yudikasi yang paling tepat adalah membawa ijazah ke pengadilan. Sebentar, apakah pernah dibuktikan Pak Jokowi benar? Kan UGM sudah pernah menyampaikan bahwa ijazahnya asli. Apakah itu bisa digunakan? Oke, pertanyaan bagus. Saya ingin mengatakan, apakah UGM itu lembaga yudikasi? Bagian dari Mahkamah Agung. Apakah polisi itu bagian dari Mahkamah Agung? Kenapa bisa mengatakan identik tidak identik? Asli tidak asli? Tidak boleh. Salah lagi. Potong dulu. Tunggu dulu. Anda ini udah banyak ngomong-ngomong yang nggak jelas. Ya. Lewat moderator. Saya luruskan terlebih dahulu. Lewat moderator. Yang dikatanya penyelidikan itu tidak berhak menerima bukti. Anda salah besar. Anda ini omong kosong ya. Bagaimana mungkin tidak menerima bukti? Diluruskan, jangan dipotong. Itu nggak baik cara-cara begitu. Berdebat, dengarkan. Bukan, dia ini sesat ini. Enggak, berdebat dengarkan. Legalitas. Oke, jadi kalau kita pendekatannya asas legalitas, yang berwenang membuktikan itu adalah pengadilan. Jadi yang terbaik menurut saya, ijazah Pak Jokowi dibawa ke persidangan dan bukan polisi. Kalau polisi menyatakan guilty, perdata dengan pidana itu berbeda. Ngerti nggak dia kata asas aktor incambit? Ngerti nggak asas aktor incambit? Kalau dia nyukur, saya ikut nyukur kamu. Gitu loh. Dia nyukur, saya jangan cukur kumis kamu. Gitu loh. Jangan dipotong. Jadi jangan kau main cukur-cukuran. Nggak usah dipotong-potong. Ada Bukan, aturan main. dia ini Nggak cara bisa. berpikirnya sesat gitu loh. Ada aturan main. Pakai aturan juga. Saya tidak bawa pribadi, tapi udah, membawa pribadi. saya. Ya, Anda membawa kerana pribadi soalnya. Anda ini ahli hukum apa gitu loh. Bang, ini kita Jelas, kita ini presiden putih sekali. Nggak boleh dipotong. Bukan, artinya dia ini bawa-bawa ke rambut. Ini rambut mahal bos. Sebentar. Ya oke. Gitu loh. Di sini saya mengatur arus lalu lintasnya terkait dengan argumentasi. Ini bicara soal bagaimana argumen hukum. Tapi dia menyerang polisi argumentasinya yang katanya penyelidikan itu tidak berhak menerima bukti. Anda salah. Bagaimana tidak berhak menerima bukti? Dalam membuat LP harus ada bukti. Anda harus tahu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105. Kalau itu ngapain ada bukti buat LP gitu loh? Mengkritik lembaga negara, mengkritik pejabat negara itu tidak dilarang. Anda nggak paham dalam perdata
data. Bagaimana Anda mempetisi tapi Anda tidak menguasai. Gitu. Baik. Anda Harus tolong paham luruskan, Anda, Mas, luruskan terkait supaya perdata dan jelas. pidana itu Ya. berbeda gitu loh. Supaya nggak kacau nih, tolong jangan saya jelaskan potong dulu. dulu lah. Baik. Dengarkan dong. Oke. Jadi biar rapi gitu loh. Karena dia menunjuk saya, Ya, makanya nggak saya usah. jawab lain Dengarkan halnya aja. dia tidak Jangan menyinggung sama langsung saya, giliran. gitu loh. Tadi kan Kasih permintaan giliran Anda. aja. nggak Kasih ini. giliran. Oke, Oke. silakan. Jadi Sedikit lagi ya. begini. Saya berikan kesempatan 1 menit lagi. Oke, Silakan. 1 menit saya cukup saya hitung. Tapi jangan potong loh ya. Ya, jadi potong. Jadi Oke. saya ingin sampaikan, polisi itu di hari ini menjadi hukum yang hidup. Dia menjadi penyelidik, penyidik, penuntut dan hakim. Mengatakan guilty or not guilty, asli atau tidak asli, itu tidak benar. Dan kalau saya dikatakan menghina polisi, nggak ada. Lembaga Tidak negara, ada polisi bilang asli. lembaga negara, pejabat negara itu boleh dikritik sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105. Jadi sekarang nggak ada lagi delik menghina pejabat negara, delik menghina lembaga negara. Polisi Mereka bilang diberi identik APBN. Pak, bukan asli. Polisi itu menjadi hukum yang hidup. Tidak boleh negara demokrasi yang benar ada proses yudikasi. Mahkamah Agung itu lembaga legislatif bersama pengadilan tinggi, pengadilan negeri, tun dan sebagainya. Polisi itu bagian dari pemerintah. Oke, baik. Itu. Oke, baik. Saya ke Bung Andi dulu. Bung Andi ada yang mau sampaikan, silakan tadi. Ya, terima kasih Bang Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini yang representasi Pak Jokowi adalah kami ya dari Jokowi Mania di sini. Jadi di bawah kursi ini saya mengamati semua apa yang terjadi. Saya akan membahas dulu dari Bung Roy Suryo. Tadi mengatakan mempunyai 5 ijazah asli dari teman-teman yang seangkatannya Pak Jokowi. Kenapa tidak dibawa pada waktu gelar perkara? Tunggu dulu sebentar. 1 ya. Kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Jokowinya juga nggak pernah bawa. Nah itu kan jawaban yang gak cerdas. Oh iya kan? Cerdas Jawaban nggak yang jawaban saya? cerdas. Jokowi sampai hari nggak Saya pernah tanya, menunjukkan. kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Itu adalah hak saudara ya untuk bisa menampilkan novum baru sesuai pasal 41 KUHP. Betul nggak? Oke. Satu, tunggu dulu. Yang kedua, Betul nggak jawaban saya? Enggak. Jokowi juga nggak pernah bawa sampai detik ini. kata siapa? Barreskrim sudah terima yang asli. Disitulah diuji dengan analog. Nggak ada. Dengan kimia, dengan fisika, dengan para ahli itu. Anda masuk yang ke mengatakan ruangan. bahwa Anda mengatakan yang diuji adalah Bang Andi, Anda adalah masuk ke bukan ruangan analog. gelar perkara nggak? Masuk Saya ke ada gelar di perkara belakang. nggak? Saya dengar. Oh, Saya ada dengar. Dengar nggak bisa. Saya dengar. Saya di belakang. Bohong orang Lantai ini. 10. Bohong. Lantai 10 saya ada. Anda yang bercerita, yang bohong itu Anda. Saya dengan tim kuasa hukum. Orang kita nggak membagi masuk, sebuah nggak lihat, tugas. kok bisa ngomong. Kita membagi tugas. Oke. Saya Bohong. tanya, kenapa Anda tidak bawa? 1, itu adalah kekuatan satu. Yang secara kedua? politik Anda, kekuatan secara evidence Anda untuk menguatkan argumen-argumen Anda. Poin 1. Oke, poin 2. Saya mau tanya, Mas Suryo, untuk menangani kasus ijazah Jokowi ini sejak kapan? Tanya ke siapa? Saya. Enggak, ya. Mengecek ini. Pas Saya ngecek semenjak si orang namanya Dian Sandi itu memposting pada Bohong. 1 April. saya punya data Anda di Twitter. Tolong ditampilkan. Loh, nggak apa-apa, itu kan saya komen aja. Iya, Nanti kita akan tolong lihat. ditampilkan. Silahkan tampilkan. Oke. Sekarang saya tanya, itu Twitternya siapa? Oke, tuh. Februari 24, 2020. Ya. KRMT Roy Suryo. Oke. Bentar, saya baca 21 Oke. Februari 2020. Iya benar. 20. Oke. Kenapa? Bukan 2025 dong. Kenapa? Artinya, Apa yang salah dengan itu? ya bukan namanya salah. Anda sudah memposting itu, berarti Anda sudah tahu sebelumnya. Loh lah iya tahu kan saya Nah nggak iya, kenapa menganalisis. Anda mengatakan 2025? Saya baru neliti aslinya ijazah itu yang dikatakan asli itu. Kalau ini kan fotokopi. Ya, selama Pertanyaannya ini kan itu salah. berbohong. Pertanyaannya Karena salah. Anda ingin men-switch untuk Enggak, menjelaskan kan? Dian Sandi. Apa yang saya katakan ini benar apa enggak? Ya, jadi lihat sebenarnya sungkan harus posting karena ini bukan haknya. Tapi karena saya tetap objektif dan tidak ada suuzon, itu konferensi yang kami dibuat. Memang ada salah ketik, harusnya SMPP 40. Ini tulisannya SMA 6 Jogja. Artinya Anda ini bukan pada 2025. Anda sudah melakukan ini 2020. Tidak, ini kan bukan yang ditulis oleh Dian Tidak Sandi. bisa Anda berbohong. Ini Nggak sudah ada jelas ada bohong. bukti. Oke, Apa Nggak yang Anda ada katakan bohong. bohong? Gak ada bohong. Terus Ini apa bukti. salahnya? Ya, Apa ini bukti. salahnya? Sebentar, Sekarang kalau Bung Andi, kalau Bung yang Andi. ini apa salahnya? Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa salahnya? ini menjadi penting? 2020 dan 2025. Saya tanya, sejak kapan meneliti ini?
Yang saya teliti Dian Sandi itu 1 April. Kan Anda nggak tanya yang ini. 2025. Lo iya, 1 Tapi April Anda sudah 2022. memposting itu 2020. Ya nggak ada masalah. Artinya apa? Bukan masalah. Anda Ini sudah saya posting menyelidiki ini, ketika Jokowi sudah masih jadi menyelidiki presiden. 2020. Oh, nggak ada Artinya bukan masalah. 2025. Nggak ada masalah. Artinya apa? Apa yang bisa Anda Artinya sampaikan apa? itu? Artinya ya dia sudah melakukan hal ini 2020 bukan pada saat 2025. Ya nggak ada masalah. Betul, Sandi. Nggak ada masalah. Enggak, Bener kan? konsekuensinya Nggak ada apa? masalah. Ya, nggak boleh masalah ya. Benar kan? Lo nggak ada masalah. Enggak, saya Itu tanya, justru- benar atau tidak 2025 baru ini? Ini memang Ini postingan, Bang Eman, nggak ada saya yang ingin salah. ini biar tegaskan aja. Nggak ada yang salah. Andi Aswan ingin Aneh buktikan bahwasannya kalau Roy Suryo kan bilangnya itu dia dapat dari postingan si itu tadi Dian Sandi. Dian Sandi itu kan baru mau posting 2025. April 2025. Artinya Andi Aswan ingin bilang bahwasanya Saya Roy sudah Suryo lama. cari kambing hitam dalam kasus ini. Betul. Untuk mentersangkakan Dian Sandi itu maksud dia gitu loh. Artinya jangan cari kambing hitam dalam kasus ini. Anda harus Bisa gentleman dan baca bertanggung tweet jawab nggak? karena dari 2020. Bisa baca tweet. 2020. Jangan ditarik orang lain. Saya Itu sudah menganalisis kan. merencanakan untuk ini, itu. Ini namanya analisis gak? Itu bahasanya kan Ini jelas. namanya bukan Sebenarnya analisis. Sungkan harus diposting Oke, silakan. karena bukan haknya. Iya, Tetapi ini karena bukan saya analisis, tetap bro. objektif. Apa salahnya? Ini mind of the tulisan itu? game, you see. Ini bukan Ada analisis. sudon. Anda bermain dengan Ini berkata-kata lihat. itu. Ini Ini bacanya. sudah bukti. Ini lihat. Iya. Tetap Ini bukti yang objektif. dilaksanakan oleh Anda Agar bahwa tidak Anda itu ada barisan sakit sudon. hati. 2022. Kan gitu loh. Ini nih. Bagaimana nggak Bisa ada di dilihat. bahasa Indonesia apa? 2020 nih. Februari 24. Artinya Apa salahnya? 2020 Dian Oke, Sandi. ya intinya bahwa Gak ada masalah. ada agenda, Anda mengatakan Bung Andi, ada agenda yang dimiliki oleh Bung Roy Suryo. Itu kecurigaan Anda. Sudah pasti itu. Oke. Gini, Meledaknya saya jawab. 2025 ini. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani bersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali.